Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, dan kerinduan itu telah kita lewati sejak era Orde Baru, di mana peringatan 1 Juni hari lahirnya Pancasila waktu itu sangat sulit dilakukan. Kenapa kita bilang Pancasila 1 Juni itu adalah sebuah kenyataan atau fakta sejarah yang menyatakan bahwa dominasi Soekarno dalam pidato hari lahirnya Pancasila telah melahirkan istilah Pancasila di situ, dan sebelumnya belum ada istilah Pancasila. Tetapi apa yang kita lihat bahwa kadang orang tidak melihat bahwa pidato Bung Karno itu sebagai satu pidato yang utuh, di mana Bung Karno menjelaskan di depan sidang BPUPKI bahwa Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam Persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan sosial, kemanusiaan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi ada historis yang menyatakan bahwa konsep pada waktu itu ketika proposal kemerdekaan yang diajukan di dalam sidang Dekoritsu Zumbe Kosoke atau BPUPKI menjelaskan bahwa kita satu tujuan pada waktu itu, maka kita harus menyatakan bahwa bangsa ini itu merdeka karena satu sebagai bangsa yang telah dijajah oleh Belanda. Maka kita harus bersatu tanpa memandang ras, suku, golongan, dan agama dan budaya. Satu sisi yang dilihat itu didasari oleh apa? Bahwa bangsa ini adalah merupakan bangsa yang berkerakyatan. Maka dikatakan bahwa Pancasila itu kerakyatan, dan tujuan utamanya adalah apa? Kerakyatan yang berkeadilan sosial. Bahwa keadilan sosial itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang tujuannya adalah sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada waktu bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi menyebutnya ketuhanan. Dan ketika tawaran untuk Pancasila itu ditolak, maka Bung Karno menjelaskan bahwa kami akan memberikan tawaran yang baru, yaitu Trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi jika belum menerima Trisila, maka saya tawarkan Ekasila, yaitu gotong royong. Dan ketika panitia kecil dan sampai kepada keputusan tidak diduga terjadinya bom Hiroshima Nagasaki, maka dibentuklah Undang-Undang Dasar 45, dan BPUPKI sudah berubah menjadi PPKI. Dan disitulah dinyatakan bahwa dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, bukan, dalam pembukaan Undang Dasar 45 An 4 dijelaskan bahwa disitulah tercantum ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dan tidak ada tersurat apapun dalam alinea 4 itu Pancasila. Kemudian perkembangan itu disebut sebagai Pancasila. Itu adalah perjalanan sejarah yang menyatakannya seperti itu. Jadi perkembangannya bahwa Pancasila itu memiliki mustitafsir, dan mustitafsir itu telah pernah terjadi pemaksaan terhadap Pancasila dalam satu tafsir tunggal, yaitu asas tunggal Pancasila. Perdebatan pun terjadi, bahkan dari kalangan Marhenis pun ada dua pendapat. Ada yang menyatakan bahwa itu Pancasila bukan Bung Karno itu. Tapi ada yang menyatakan kalau bukan kaum Marhen yang menerima, siapa lagi? Karena Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Persoalan tafsir tunggal ataupun apa, yang jelas bahwa menyatakan Pancasila sebagai satu dasar negara itu adalah sebuah prestasi sejarah yang harus kita lewati.
persoalan kemudian menyatakan bahwa digeserkan bahwa pemahaman Pancasila itu adalah kalau gotong royong dengan kelompok tertentu misalnya, itu harus dibuktikan secara historisnya, secara ilmiahnya. Kalau kemudian ada yang menyatakan Pancasila lahirnya 18 Agustus 1945, ya ditunjukkan secara keilmuan. Intinya bahwa bangsa ini itu berdasar negara Pancasila. Negara ini telah menyatakan bahwa dasar negara Pancasila yang diterapkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan Undang-Undang Dasar 45 telah diamandemen sejak kepemimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Dan rakyat hanya bisa menyatakan bahwa jika itu pilihan para petinggi-petinggi kita, ya rakyat mau bicara apa? Karena fenomena bahwa undang dasar yang asli ataupun amandemen itu ada kenyataan sejarah. Dan intinya sebagai rakyat kita hanya bersatu. Apapun undang-undangnya yang dibuat atau undang dasar yang dibuat apapun, jika rakyat bersatu, rakyat pasti menang.